Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala kitabihi fil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga sehat walafiat hingga kita masih bisa menjalankan puasa hingga saat ini. Tak lupa juga kita bersolawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya juga. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan berkah. Kita sebagai umat Islam harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hari ini kadar ketakwaan dan keimanannya masih sama dengan hari sebelumnya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Sementara orang yang beruntung ialah orang-orang yang kadar keimanan dan ketakwaannya terus meningkat setiap harinya. Baik, hari ini saya akan kultum tentang sedekah di bulan Ramadan. Kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk menaruh simpati dan empati terhadap orang lain yang berkekurangan atau membutuhkan, baik dari sisi finansial, kekeringan jiwa, motivasi maupun hal lainnya. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara kita harus memberikan perhatian khusus kepada mereka dengan misalnya bersedekah, berbagi makanan, minuman, dan sebagian harta kita kepada mereka untuk dimanfaatkan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Dalam bahasa agama, kegiatan hal ini merupakan itham. Perilaku itham kepada orang lain merupakan kebiasaan terbaik dalam Islam. Bahkan Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya yang berjudul Syaraful Ummatil Muhammadiyah menyebutkan bahwa berbagi makanan kepada orang lain merupakan amal-amal yang paling diharapkan untuk kita dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sedekah yang paling utama, yaitu bersedekah dalam kondisi sehat. Ya, kita harus bersedekah dalam kondisi sehat. Karena ada orang yang sakit baru bersedekah, baru masuk rumah sakit kemudian bersedekah. Allah berfirman dalam surah Al-Munafikun ayat 10 yang artinya, infakkanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada kalian. Kemudian dia menjawab dengan menyesal, Wahai Rabbku, sekiranya engkau berkenan untuk menunda kematianku, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang sholih. Menyesal tidak ada manfaatnya. Jadi kita harus bersedekah dalam keadaan sehat walafiat. Itu merupakan sedekah yang paling utama. Atau di saat jiwa kita berat untuk bersedekah, kita harus segera bersedekah. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepadanya lalu bertanya, Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama dan apa yang paling besar pahalanya? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bersedekah yang paling utama yaitu engkau bersedekah dalam kondisi sehat jiwa. Dalam kondisi jiwa kamu pelit, berat untuk bersedekah, engkau takut merasa fakir dan mencita-citakan kekayaan. Dalam keadaan itu, engkau harus segera bersedekah. Jangan engkau tunda hingga nanti apabila nyawamu sudah sampai di kerongkongan, baru engkau berkata, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Ketahuilah, harta itu memang milik si fulan itu. Ada beberapa golongan yang masuk ke dalam sedekah, ke dalam orang yang hak menerima sedekah, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak yang dimerdekakan, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.
ada beberapa manfaat sedekah, yaitu hilangnya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi nikmat, dan terjaminnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, mari kita biasakan untuk bersedekah dalam keadaan sehat walafiat, tidak menunggu sakit terlebih dahulu, dan kita bersedekah dengan orang-orang terdekat kita, anak-anak yatim, anak fakir miskin yang berada di sekitar kita, karena mereka adalah orang yang ada di depan mata kita yang harus kita tolong semampu kita atau sebisa kita. Baik, itu kultum sedekah di bulan Ramadan pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.